Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan bahas mengenai kasus Natuna antara Indonesia dan Cina. Sebelumnya, perkenalkan saya Tria Adelia dengan NIM 1911214142 yang akan menjelaskan mengenai mengapa kasus tersebut terjadi, bagaimana kronologinya, dan apa dampaknya. Kasus tersebut terjadi karena kondisi Cina yang saat ini tengah dihadapkan pada isu food security, yakni terjadi peningkatan konsumsi ikan di negeri mereka, sementara jumlah ikan di Laut Kuning dan Laut Cina Timur semakin sedikit. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan inflasi di Cina. Terlebih, Cina yang kekurangan produksi ikan justru berusaha mempertahankan status quo sebagai negara eksportir ikan nomor 1 di dunia. Alhasil, kapal-kapal Cina berlayar sampai Laut Natuna. Apalagi di zona ekonomi eksklusif Indonesia itu ternyata sepi oleh nelayan lokal. Padahal, zona ekonomi eksklusif Indonesia tak bisa semudah itu dimanfaatkan oleh asing. Karena menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan non-hayati. Lebih lanjut, siapapun yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus atas izin pemerintah Republik Indonesia. Tentu saja, termasuk pihak asing yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia telah diakui hukum internasional dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang diratifikasi Indonesia pada 1985 dan Cina pada 1996. Berpedoman pada hukum internasional tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melayangkan nota protes diplomatik atas pelanggaran Cina terhadap Konvensi Hukum Laut di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nota tersebut kemudian dikirimkan pada tanggal 30 Desember 2019. Cina merupakan salah satu partai dari Konvensi Hukum Laut PBB. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Cina untuk menghormati implementasi dari Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Perihal Nandes Land yang menjadi basis Cina untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, termasuk perairan Natuna, ditolak mentah-mentah oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Ia menegaskan, Indonesia tidak pernah mengakui imajiner yang Cina anggap sebagai teritori tradisional mereka dalam menangkap ikan. Kemudian, dampaknya, karena perairan Natuna yang menjadi zona ekonomi eksklusif Indonesia diklaim oleh Cina sebagai kawasan perikanan tradisionalnya, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut, yang kemudian merugikan pihak Indonesia. Karena Cina melakukan tindakan yang mengusik perairan Indonesia dan kapal penjaga pantai milik Cina menghalangi kapal Indonesia yang menangkap ikan dan sedang menggiring kapal ilegal dari Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna. Apabila hal tersebut dibiarkan terlalu lama, maka perekonomian pun dapat terhambat seiring dengan berjalannya sengketa yang terjadi. Halo semuanya, nama saya Fatmah Nurul Pertiwi dengan NIM 1911214145. Saya akan bahas mengenai bagaimana hukum atau perundangan memandang kasus atau sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan juga Cina. Setelah kita membahas mengenai beberapa perundang-undangan wilayah maritim Indonesia, saya akan secara khusus membahas mengenai dasar hukum kasus atau sengketa kepulauan Laut Natuna Utara antara Indonesia dan juga Cina. Dilihat dari backgroundnya, Indonesia dan juga Cina itu sama-sama menyetujui adanya UNCLOS atau menyetujui Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang di dalamnya menyatakan bahwa setiap negara pantai itu memiliki batas wilayah tertentu atau disebut juga dengan ZEE, di mana setiap negara itu punya hak untuk berdaulat, hak untuk eksplorasi atau eksploitasi setiap sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dan di sini masalahnya Cina itu tidak mengakui adanya wilayah hak berdaulat Indonesia, dan juga Cina itu tidak tegas. Kenapa? Karena selain daripada dia tuh berpegang pada UNCLOS, tapi dia juga menganut Nine Days Line. Nah, Nine Days Line ini adalah klaim hak maritim Cina atas wilayah historis Laut Cina Selatan dari mulai tahun 1947, di mana partainya itu Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Nah, di situ tuh juga Cina itu pernah bermasalah juga sebelumnya dengan Filipina. Pada tahun 2011, Filipina itu mengajukan gugatan kepada pengadilan internasional arbitrase. Kemudian tahun 2016 itu dimenangkan oleh Filipina, dan pengadilan tersebut menyatakan bahwa Cina melanggar kedaulatan Filipina. Selain daripada itu, jadi Cina itu Nine Days Line ini itu bertentangan juga dengan
wilayah kedaulatan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi New Zealand itu dianggap tidak sah dan tidak memiliki hukum yang kuat karena tidak diakui oleh UNCLOS atau Hukum Internasional Laut tahun 1982 tersebut. Dan ada istilahnya yang terakhir namanya one prestasi, yaitu pelanggaran yang dibuat oleh salah satu pihak yang telah berjanji namun perjanjian tersebut tidak diindahkan. Nah, itu saja dari saya. Lanjut ke section berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rina Kusmawati, NIM 19112144022. Saya akan menjelaskan tentang respon lembaga negara tentang kasus Natuna yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Cina untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan UNCLOS tahun 1982 tentang batas teritori. Selain itu, Menteri Luar Negeri telah meminta nota protes dan memanggil Dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menghargai niatan pemerintah untuk menerjunkan TNI Angkatan Laut lengkap dengan kapal perang dan jet tempur. Indonesia mempunyai wewenang untuk membakar dan menenggelamkan kapal yang mencuri ikan. Pemerintah Indonesia tetap melakukan beberapa upaya diplomatik dengan Cina agar sengketa Laut Cina Selatan tidak meluas sampai ke Natuna. Kedua belah pihak sudah sepakat mengedepankan diplomasi dengan mengimplementasikan DOC. Selain itu, Indonesia juga sudah mengusulkan perjanjian yang dijadikan senjata untuk diplomasi Indonesia. Ada 3 poin, yaitu menciptakan rasa saling percaya, mencegah terjadinya insiden, dan mengolah insiden jika memang insiden terjadi dan tidak dapat dihindari. ASEAN juga memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internal yang telah disepakati, khususnya di bidang maritim dan implementasi di lapangan. Halo, saya Isna Nurfarida, NIM 19112141053, akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai respon stakeholder tentang kasus Natuna antara Indonesia dan Cina. Mengenai kasus Natuna antara Indonesia dan Cina terdapat beberapa respon. Salah satunya, Dedi, seorang nelayan lokal Natuna, mengatakan bahwa ia kurang setuju dengan keberadaan nelayan-nelayan asing di wilayah Natuna. Hal ini dikarenakan nelayan-nelayan asing tersebut menggunakan pukat harimau yang berbahaya bagi ekosistem laut Indonesia. Ia juga berharap agar patroli di wilayah Natuna ditambahkan dan beroperasi selama 24 jam, sehingga nelayan dapat merasa aman dan wilayah Natuna tidak diakui oleh pihak Cina. Ketua Aliansi Nelayan Seluruh Indonesia, Riono, mengatakan bahwa ia dan anggotanya siap untuk dimobilisasi ke Natuna untuk meramaikan wilayah Natuna untuk menunjukkan eksistensi Indonesia. Hal ini agar wilayah Natuna tidak diakui oleh pihak Cina ataupun pihak asing. Dari kedua respon tersebut diketahui bahwa mereka tidak menyetujui dengan keberadaan Cina di wilayah Natuna atau di wilayah Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Dwi Fitriana, NIM-nya 19111444014. Saya dari Psikologi B 2019. Oke, kali ini kita akan membahas sisi perspektif Pancasila, sila-sila yang berkaitan dengan kasus pencurian ikan di Natuna. Nah, menurut kelompok kami, ada 4 sila nih yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga, persatuan Indonesia, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan coba menjabarkan satu persatu dengan kaitan sila tersebut. Kaitannya dengan sila kedua dapat dilihat dari tindakan pemerintah yang sangat menjunjung tinggi HAM. Indonesia berupaya keras agar tidak terjadi peperangan di wilayah tersebut yang mungkin akan mengakibatkan pertumpahan darah. Nah, dari sila ketiga, yaitu nilai persatuan, kita dapat melihat bahwa pemerintah Indonesia sangat membela perairan Ibu Pertiwi yang hampir diklaim oleh negara lain.
Sementara dari sila keempat, kita dapat melihat musyawarah mufakat, yaitu dengan keputusannya dua negara tersebut melakukan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mendamaikan dua negara antara Indonesia dan Cina. Dan yang terakhir, dari sila kelima, kita dapat lihat bahwa pemerintah Indonesia tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakannya yang dapat merugikan kepentingan umum. Pemerintah Indonesia tetap bersikap menghormati dan tidak arogan pada nelayan-nelayan Cina yang waktu itu sedang mencuri ikan. Mereka bahkan hanya ditegur oleh pemerintah Indonesia untuk pertama-tamanya. Nah, jadi itulah perspektif Pancasila dan kaitannya dengan kasus pencurian ikan di Natuna menurut kelompok kami. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan nilai dasar, nilai praksis, dan instrumental akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Ragil Teguh Saputri, NIM 19112141044, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis terkait kasus Natuna antara Indonesia dan Cina. Untuk implementasi berkaitan dengan sila-sila Pancasila sudah dijabarkan oleh Rizka. Di sini saya akan menegaskan poin-poinnya. Nilai dasar terkait kasus Natuna yaitu pertama, nilai ketuhanan, berkaitan dengan regulitas. Namun, dalam kasus ini tidak disinggung mengenai nilai ketuhanan. Kedua, nilai kemanusiaan, berkaitan dengan HAM dan perdamaian manusia. Ketiga, nilai persatuan, berkaitan dengan upaya bela negara. Keempat, nilai kerakyatan, berkaitan dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang terakhir, nilai keadilan, berkaitan dengan berusaha berlaku adil dengan berpegang pada aturan hukum. Kemudian masuk ke nilai instrumental. Nah, dalam kasus ini ada beberapa perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Keempat, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang koordinat titik-titik dasar kepulauan Indonesia yang telah didepositkan ke Sekretaris Jenderal PBB. Yang terakhir yaitu nilai praktis. Terkait dengan kasus ini ada 4 poin. Pertama, antara Indonesia dan Cina dalam menghadapi kasus Natuna ini sama-sama menghindari terjadinya perang antar kedua belah pihak. Kedua, pemerintah Indonesia berusaha memperkuat kedaulatan ZIE di Natuna berdasarkan instrumen internasional dan perundang-undangan nasional. Ketiga, Indonesia dan Cina memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan kasus ini. Dan terakhir, adanya campur tangan dengan adil dari arbitrase tetap internasional atau PCA yang berada di bawah naungan PBB dalam menangani kasus ini. Nah, itu tadi pemaparan hasil diskusi dari saya dan teman-teman saya mengenai kasus Natuna antara Indonesia dan Cina. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.